Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adinda Risani Putri dari Program Studi Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan yang dibuat oleh Muhammad Ali Firdaus dengan tema Perancangan Alat Bantu Troli Drum Ergonomis pada PT Besmindo Materi Swatama. Baiklah, kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan posisi penelitian. Baiklah, kita masuk yang pertama, yaitu latar belakang. Tingginya perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi saat ini yang semakin pesat di era industri 4.0 telah banyak memberi kemudahan di segala bidang. Meskipun kemajuan teknologi hampir menutupi tenaga manusia dalam menyelesaikan aktivitas kerja, namun penanganan beban material secara manual masih diperlukan. Pada dasarnya, tidak semua aktivitas proses kerja dapat diselesaikan dengan menggunakan mesin. Pekerjaan secara manual dapat diartikan sebagai pekerjaan yang menggunakan manusia sebagai sumber tenaganya, meliputi kegiatan mengangkat, mendorong, menarik, membawa, memindahkan, dan memegang. Salah satu contoh kegiatan pekerjaan secara manual adalah proses pemindahan drum minyak yang dilakukan pada PT Besmindo Materi Swatama. PT Besmindo Materi Swatama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengeboran dan kerja ulang sumur secara menyeluruh, seperti pengelolaan dan penyediaan kebutuhan fasilitas drilling dan workover unit, peralatan, tools, material, serta SDM. Perusahaan ini juga bergerak di bidang pengadaan dan penyewaan peralatan yang berhubungan dengan operasional sumur-sumur migas dan geotermal dalam wilayah operasional Indonesia. Pada perusahaan ini terdapat permasalahan fasilitas kerja yang belum tepat sesuai dengan penggunaannya, yaitu proses kerja yang terlalu panjang dan tingginya proses pemindahan yang dilakukan operator, serta posisi kerja yang berpotensi menimbulkan keluhan atau cedera pada bagian tubuh operator. Kemudian dilakukan analisa postur tubuh menggunakan metode REBA, menunjukkan tingkat resiko yang dialami pekerja berada pada level tinggi dengan nilai skor 8, sehingga termasuk kategori segera dilakukan perbaikan atau tindakan postur dan posisi kerja operator dalam melakukan aktivitas dengan melakukan perbaikan sistem kerja atau fasilitas yang digunakan oleh operator. Berdasarkan permasalahan tersebut, salah satu cara memperbaiki sistem kerja dan fasilitas yang ergonomis pada perusahaan dibutuhkannya alat bantu yang ergonomis dan membantu pemindahan drum minyak serta tidak melupakan kenyamanan operator dalam pemindahan. Yang kedua ialah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah kita bahas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana memperbaiki cara kerja proses pemindahan drum berisi minyak melalui rancangan troli berbasis ergonomis menggunakan metode REBA dan metode VDI. Yang ketiga ialah tujuan penelitian. Yang pertama, melakukan evaluasi perbaikan ergonomi terhadap sistem kerja di Departemen Maintenance. Yang kedua, merancang alat yang digunakan untuk memindahkan drum secara ergonomis. Yang ketiga, menghasilkan alat yang dapat menghemat waktu pekerjaan. Yang keempat ialah manfaat penelitian. Bagi penulis, sebagai masukan penulis, bagi penelitian dalam pengembangan cara berpikir dan kreativitas untuk menambah wawasan di bidang keilmuan, menambah pengetahuan kreasi, inovasi, informasi, dan aplikasi keilmuan, terutama desain dan perancangan alat. Bagi pembaca, dapat dijadikan bahan referensi dan pertimbangan dalam memecahan masalah sejenis dengan penulisan ini, khususnya tentang faktor-faktor yang dominan terhadap perancangan dan pengembangan produk, sehingga masih dapat dikembangkan dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Bagi pengguna troli drum, memberikan kemudahan dan kenyamanan serta mengurangi beban kerja pengguna untuk pelaksanaan pengerjaan karena alat dapat melakukan fungsi dengan konsep ergonomi. Selanjutnya ialah batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini dilakukan di PT Besmindo Materi Swatama pada bulan Desember 2019 hingga Januari 2020. Yang kedua, penelitian ini menggunakan jenis drum yang berdiameter 58,5 dengan tinggi 85,5 cm. Selanjutnya ialah posisi penelitian. Penelitian mengenai perancangan pernah dilakukan sebelumnya. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalinan, maka berikut merupakan penelitian yang melihat kesamaan penelitian untuk melakukan perbandingan. Yang pertama, judulnya ialah aplikasi metode VDI 222 pada proses perancangan alat bantu perakitan 4-way entry pallet. Yang kedua, judulnya ialah usulan rancangan mesin sandblasting untuk produk pipa bashing arm Honda CR-V.
Yang ketiga adalah rancangan combination disk untuk produk engine mounting TI-20SS di PT Jatiwangi. Yang terakhir adalah perancangan ulang fitur komponen main bearing housing. Masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di sini peneliti menggunakan dua metode, yaitu metode Reba dan VDI 222. Metode Reba ialah metode analisa untuk menilai postur kerja, terutama bagian leher, punggung, lengan, pergelangan tangan, dan kaki pekerja. Selanjutnya metode VDI 22. Metode ini ialah metode perancangan serta sistematik terhadap desain untuk merumuskan dan mengarahkan berbagai metode desain yang berkembang sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan material dan teknologi. Selanjutnya masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan flowchart. Dimulai dari studi pendahuluan, studi literatur, identifikasi masalah, selanjutnya perumusan masalah, tujuan masalah, lalu pengumpulan data yang didapati melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner NBM. Lalu ke pengolahan data. Setelah pengolahan data, analisa pekerjaan, lalu ke konsep perancangan yaitu identifikasi pekerjaan, menyusun daftar tuntutan, menentukan fungsi struktur keseluruhan, menentukan prinsip kerja, dan kombinasi variasi konsep. Selanjutnya perancangan desain. Yang pertama mengembangkan draft rancangan, yang kedua adalah rancangan alat. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Anda dalam mengikuti presentasi saya kali ini. Semoga dengan presentasi kali ini dapat menambah wawasan kita semua. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.